Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Adelia Bestari. Nomor induk mahasiswa 208100038. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi, dan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan atau soal ujian akhir semester atau UAS dari mata kuliah Etika dan Hukum Pers yang diampu oleh Ibu Dr. Yesi Sri Utami MIKOM. Nah, kita mulai sekarang. Let's go! Etika dan hukum pers menurut aku adalah dua konsep yang berkaitan dengan kegiatan jurnalis dan media massa, namun memiliki peran yang berbeda. Ada perbedaan konsep dari etika dan hukum pers. Kalau etika itu ada definisinya, mencakup seperangkat prinsip moral dan standar perilaku yang diharapkan oleh profesional media, terutama jurnalis. Lalu tujuan dari etika pers adalah memastikan bahwa pemberitaan dan penyajian informasi dilakukan dengan integritas, keadilan, dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip etika pers membimbing para jurnalis dalam membuat keputusan moral terkait dengan penelitian, penulisan, dan penyiaran berita. Sedangkan hukum pers itu adalah merupakan serangkaian peraturan hukum yang mengatur kebebasan berekspresi, hak individu, dan tanggung jawab media dalam memberikan informasi. Tujuan dari hukum ini itu dirancang untuk melindungi hak-hak individu, memastikan kebebasan berbicara, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh media. Ini mencakup aspek-aspek seperti hak untuk privasi, pencemaran nama baik, dan hak untuk memperoleh informasi. Jadi, kalau etika pers itu bersifat normatif yang dilandasi dengan pandangan moral, sedangkan hukum pers adalah bersifat lebih konkret dan berdasarkan peraturan yang dapat diterapkan secara hukum. Hukum pers ini memiliki urgensi di setiap negara, terutama di Republik Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa hukum pers itu sangat penting untuk negara RI. Yang pertama, ada perlindungan kebebasan pers. Yang kedua, ada pelindungan hak individu. Yang ketiga, ada peningkatan akuntabilitas. Terus lalu yang keempat, mendorong profesionalisme. Yang kelima, mendorong keberagaman dan keadilan. Lalu selanjutnya yang keenam, mencegah propaganda dan pencemaran. Pentingnya hukum pers di Indonesia mencerminkan upaya untuk menciptakan lingkungan media yang sehat, adil, dan bertanggung jawab. Melalui hukum pers ini dapat dijaga keseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan hak-hak individu serta kepentingan masyarakat. Kalau menurut aku, media konvergensi itu merujuk pada penggabungan media tradisional seperti TV, radio, cetak, maupun platform media sosial. Terus juga ada beberapa pelanggaran dari konvergensi ini, bakal aku jelasin satu-satu. Yang pertama ada pelanggaran hak cipta. Nah, pelanggaran hak cipta ini biasanya dilakukan buatan konten atau pemberitaan yang sama namun tidak memiliki izin. Jadi kayak konten atau satu media yang digunakan atau disiarkan oleh media lain namun tanpa izin. Itu biasanya seperti video, foto, atau artikel tanpa izin dari pemilik hak cipta. Terus yang kedua ada pelanggaran privasi. Ini tuh biasanya ada informasi pribadi yang disebarkan tanpa izin penggunanya. Ada pencemaran nama baik. Biasanya pencemaran nama baik ini penyebaran informasi dan opini, termasuk merugikan atau merusak reputasi seseorang. Pencemaran nama baik ini juga biasanya diinformasikan secara palsu atau merugikan atau menyebarkan dan merugikan tanpa dasar yang kuat. Ada banyak banget jenis-jenis pelanggaran dan kejahatan di internet. Bahkan gak jarang banyak banget yang sampai mengundurkan diri dari media sosial atau intinya menutup diri lah karena udah nggak kuat ya sama kejahatan-kejahatan yang di media sosial yang udah merajalela sekarang. Bahkan sebenarnya itu susah banget untuk ditanggulangi ya. Terus ada beberapa kejahatan. Yang pertama ada cyberbullying.
Cyberbullying itu biasanya di media sosial itu berbentuk ancaman, terus merendahkan atau pelecehan pada individu ataupun kelompok. Terus ini juga berdampak untuk psikologis dari individu atau kelompok tersebut. Terus yang kedua ada penipuan online. Pasti kalian tahu ya, penipuan online itu kayak bank kayak gitu. Kalau misal disuruh ngasih kode gitu, jangan mau ya. Terus ada misal menang dari aplikasi kayak gitu, terus disuruh kasih kode kayak gitu-gitu, intinya jangan. Itu termasuk penipuan yang bisa merugikan kita. Itu termasuk juga kayak ada penipuan online. Misal kita membeli barang nih ke orang tersebut dan ternyata datangnya tidak sesuai dengan yang kita pesan, itu juga termasuk penipuan online. Terus yang ketiga juga ada pencurian identitas. Nah biasanya ini itu diambilnya kayak ngebobol data gitu. Nah biasanya informasi pribadi ini diambil atau dicuri untuk melakukan penipuan kepada individu maupun kelompok. Baik, yang terakhir, penegakan hukum dalam media massa itu melibatkan jumlah langkah dan mekanisme yang dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga penegak hukum, dan serta entitas terkait. Ada beberapa cara penegakan hukum yang dapat dilakukan di media massa. Yang pertama itu ada regulasi dan kebijakan. Jadi pemerintah itu dapat menegakkan regulasi dan kebijakan untuk mengatur media massa untuk memastikan keberlanjutan dan kepatuhan terhadap hukum, standar hukum. Terus ada otoritas regulator media. Bentuk regulator media yang independen dan memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menilai kepatuhan media massa terhadap regulasi. Terus yang ketiga juga ada penyelidikan dan penuntutan. Lembaga penegak hukum dapat melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan media massa. Itulah jawaban dari aku dari beberapa pertanyaan atau soal ujian akhir semester dari mata kuliah Etika dan Hukum Pers. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan saya selesai sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you di konten selanjutnya. Bye!